Ya mungkin dari segi situ siapa sih nggak kecewa, pasti adalah untuk kecewa-kecewa, tapi ya ya udahlah apa boleh buat lah, udah nasi udah jadi bubur, dia sudah somasi saya ke sana-sana ya, tapi saya serahkan aja yang Maha Kuasa. Juga saya ikhlas membantu Pak Tarno gitu aja. Udah malah sebetulnya anak-anak saya dari dulu suruh, udah Pak ngapain sih ngikutin kerjaan seperti ini, berantem mulu, ribut mulu, nggak ada uangnya, kayak kagak, papa dihujat mulu, papa dilaporin-laporin. Ya saya betul, bapaknya ini kan ditelepon sama Pak Taro, sehingga bapak kalau udah ditelepon sama Pak Tarno merasa nggak enak atau gimana, kasihan. Sebetulnya nggak seberapa uangnya gitu loh. Saya nyupirin kasarnya kan kemana-kemana, walaupun dia dapat 10 juta atau 2 juta atau 5 juta, ya tetap aja saya dapat 250.000. Nggak lebih daripada itu, tingginya paling 300.000, nggak lebih. Ya nggak banyak. Dapat Pak Tarno dari apa, uang-uang berapa-berapa kemana-mana, misalnya dari 10 juta, 5 juta, ya tetap aja kalau saya ambilin masa tetap aja 200.000, nggak lebih. Ya 500 itu dari Idolmat. Idolmat ya, kalau dari Idolmat itu memang saya yang bicara, tolong Pak jangan hubungin Pak Tarno melalui calo yang sana. Inilah pakai nomor Pak Tarno langsung. Jadi Pak Tarno dihubungi langsung lah sama Idolmat. Jadi sehingga Pak Tarno, iya daripada gua kemarin dapatnya 1,5 juta ya kan, atau 2 juta, ya alhamdulillah ini sekarang dapat 3,5 juta ya, sehingga saya dikasihnya Pak Tarno pertama waktu belum ada Laura ya segitu, saya dikasih 1 juta. Setelah ada Laura saya dipotong bagi dua, 500 ya, sampai sekarang juga ya 500 gitu ya. Kadang-kadang dilebihin, kadang-kadang juga Pak Tarno kalau misalnya saya anterin kemana gitu ya, Pak Selamat saya belum bayar ya, ya udah nggak apa-apa Pak Tarno, tenang, 2-3 hari atau 4 hari belum bayar ya, biar mana ada job baru nih Pak Selamat nih buat bayaran kemarin. Pak Selamat nganterin saya belanja ikan ke Jatinegara atau apa nih, sekarang ya saya kasih tambahan gitu baru. Oh iya iya terima kasih Pak Tarno gitu. Nggak pernah istilahnya, ayo Pak Tarno ada job bayarannya 2 juta, 1 juta, nggak. Nah, langsung ke Pak Tarno sendiri, Pak Tarno ngomong aja langsung sama orangnya, kan Pak Tarno sendiri yang ditelepon, bukan di HP saya, kan ada Mbak Dewi, ada Ibu Lisa, kan saya bilang begitu. Kalau di rumah Bu Lisa ya Bu Lisa yang nelponin ke saya, jemput dia gitu. Jadi bukannya istilahnya bapak saya nggak bisa telepon kok, nggak bisa ngomong kok tiba-tiba dijemput ya, karena kan ada di samping sisi belakangnya kan ada istrinya yang mengangkat, yang nelponin, yang suruh nelpon gitu. Sehingga saya datang jemputlah Pak Tarno, mau berdagang atau mau mengamen di Kota Tua atau mau mengamen di Monas gitu. Itu ya keinginannya Pak Tarno sendiri menelpon saya. Kadang-kadang saya juga bicara sama Pak Wahadi nih, kakak sepupunya, ya udah Wahdi yuk datangin yuk, nggak mau kalau ini ya, Wahdinya nggak mau, saya juga nggak mau, dia malah mau naik Grab. Pernah sekali dia naik Grab kemana, ke Kota Tua naik Grab, mau ke Monas dia naik Grab. Ya kasihan kalau naik Grab, siapa yang bantuin nanti turunnya atau apanya gitu loh, cuma Mbak Dewi doang ya. Jadi mau nggak mau ya saya bawa mobil ya, keluarin mobil ikut, kasihan. Mobil punya Pak Tarno, punya Pak Tarno itu mah udah lunas bertahun-tahun yang lalu, udah tinggal untungnya doang. Malah ngerongrong mobilnya juga udah rusak, banyak rusak. Kemarin betulin spare partnya aja hampir 5 juta gitu ya, ganti power steeringnya bocor, ganti as-as yang lain-lainnya. Kemarin di jalanan ke Surabaya meledak, pecah ban, belanja ban pakai uang Wahadi 600 buat belanja ban. Ya, untung Wahadinya bawa duit, kalau nggak bawa duit keder. Karena uang DP-nya itu udah 3 bulan yang lalu. Iya, uang DP-nya 2,5 juta itu DP-nya yang job Surabaya. Mas, yang tadi soal video itu yang Mas upload ceritanya itu yang dikomplain. Ya itulah, nggak taunya memang kata dia pengen tahu bukti ya kan, pengen tahu mulut Pak Tarno. Saya bilang ya Pak Tarno kan udah nggak mau sama ini itulah. Gue pengen bukti, bukan pengen dari mulut lo nih gitu. Ya akhirnya Wadi ini kan ada filmnya nih, Wadi situ kan pengen bukti, ya udah suruh taikin ya, akhirnya saya taikin. Apa sih Mas videonya? Ya yang Pak Tarno tuh mengatakan kalau lu udah dinikahin itu udah cerai, pokoknya ada kata-kata cerai itulah
gitu. Saya ditaikin, nggak taunya kan anak juga kemarin juga berapa hari yang itu nelpon saya, oh yang mana ya saya lupa nih. Saya taik di mana ya, saya tahu saya di status saya ada di TikTok loh, kata gitu, kata anaknya ini nih Ibu Saria kan. Waduh sebentar ya Sadi ya, saya coba saya lihat, oh iya nih. Akhirnya saya hapus, udah saya hapus ya. Sebelum juga kan saya udah sering mohon maaf ya dia, sebetulnya gua nggak mau ribut lah kayak gini lah, ngapain sih ya, tadinya kan baik saya sama Sadi karaoke bareng atau bareng ya, cuma gara-gara dari uang donasi yang dikasih sama Idul Mat itu ya kan, suruh minta ke pihak Ibu Saria. Kata Pak Tarno yaudahlah bagi Parok lah, kalau 3 juta sono 1,5, Pak Tarno 1,5, tapi Pak Tarno sendiri nggak mau berbicara sehingga saya yang disuruh telepon. Nggak taunya pas telepon ya marah-marah Sadinya di situ. Saya juga nggak enak juga, memang benar lu orang luar ngapain ikut campur, ya udahlah saya nggak mau ini ya. Akhirnya dia marah-marah, saya cerita sama Wahadi begini dan begitu, dia pengen buktiin kalau itu bukan dari mulut lu, gue pengen tahu dari mulutnya Pak Tarno gitu. Ya udah tuh kan ada videonya pas selamat tuh kan ada filmnya, Pak Tarno udah mengatakan seperti itu, taikin aja. Hah? Oh enggak, belum. Itu cuma mulutnya Pak Tarno. Memang dari dulu tuh ya ributnya ya cerak-cerak mulu lah. Gitu Pak Tarnonya nih sama ya dikatakan awet rajet lah kata gitulah ya gitu. Mas, Pak Tarno kan sempat terus banyak donasi, rame lagi nih sama Pak Tarno. Sebelum itu Pak Tarno hidup dari uang siapa Mas? Hidup, Ya, hidup. masih punya tabungan kah atau emang Kalau dulu nggak ada dia punya tabungan. biaya hidup dari mana? Biaya hidup ya kadang-kadang dia mengamen sampai kota tua gitu kan, zamannya itu kan di kota tua, iya ngamen di kota tua lah, main sulap atau main apa, sehingga banyak yang ngasih orang yang mau foto-foto ya kan, dikatakan ditaruh kaleng lah di depannya tuh, ayo donasi apa bukan donasi apa sih, apresiasinya orang foto sama Pak Tarno, kasih apresiasi dapatlah tuh 1 juta lebih satu hari itu di kota tua ya. Alhamdulillah akhirnya Pak Tarnonya juga seneng di situ juga, memang ya terus-terusan Pak Tarnonya ayo mat sono, belum setruk. Nah, akhirnya ya udahlah, lama-lama ada kecemburu sosialan dari komunitas pengamen yang ada di sono, penyanyi-penyanyi di sono, ada sosok Pak Tarno tuh merasakan kalah. Orang-orang larinya ke Pak Tarno semua, jadi sehingga Pak Tarno tuh diusir dari komunitasnya. Tadi kan udah izin boleh ditempatin di sini sama yang nama si Cadut lah diizinkan, tapi dari komunitas penyanyi si Cadutnya ini dimarahin sama komunitas itu, ketua ininya, ketua paguyubannya ya, lu jangan taruh di sini dong. Akhirnya kan disuruh di jembatan, taruh di jembatan, begitu juga diusir juga gitu, seolah-olah belum izin lah sama ketua pengurus itulah, kasarnya kantor lah apa. Saya bilang udah izin, tapi kan saya disuruh izin ke ketua komunitas yang namanya si Cadut. Akhirnya kita izin sama Cadutnya memberi izin, tapi karena dengan komunitas yang penyanyi itu dia diserang, dimarahin, sehingga Cadutnya lepas tangan lagi. Ya sampai sekarang pun ya mungkin di sini tidak boleh cari uang, cari duit, tapi pengamen-pengamen di sono pada nyari duit, foto pada duit gitu. Pak Tarno sendiri nggak boleh. Gitu. Anak-anaknya waktu itu bantu biayain nggak? Kalau anak yang mana nih, yang bantu biaya? Anak-anaknya yang sekarang muncul. Oh dulu cuman dari istrinya Mas Nanang doang ya. Dari istri Mas Nanang sering ya bantu, kadang-kadang bawain makanan ke Pak Tarno. Mbak Dewi. Udah nikah sama Mbak Dewi ini, waktu kita main ke kota tua tuh udah nikah sama Mbak Dewi. Nah, sering lah istrinya Mas Nanang tuh ketemu, kasih makanan, kasih jajanan gitu kan, sering gitu. Tapi kalau yang namanya dari yang lain, Misalnya Aisyah, Halimah, Nurma gitu ngasih ya uang nggak? itu dulu kan Norma kan ini kan anak luar, bukan anak kandungnya Pak Tarno, anak luar. Ya nggak pernah, nggak pernah. Aisyah Nah, pernah nggak? di saat ini aja heboh, dia baru pada bermunculan gitu, pada datang. Aisyah Halimah pernah nengokin nggak? Pernah nanya? Kalau stroke yang kedua pernah ya nengokin, iya kedua stroke nengokin, tapi setelah bapaknya agak sembuh ya jarang. Nggak lagi. Iya.
Dan memang juga waktu ada anaknya Aisyah sakit pun sakit ya, saya suruh datang Pak Tarno, ayo kita nengok cucu, datang ya Pak Tarno juga sibuk terus. Gitu. Anak Aisyah Halimah pernah ngasih uang buat berobat nggak? Setahu saya sih nggak pernah ya, nggak ada gitu. Terus sekarang mereka pengen bawa Pak Tarno, nah uang donasi ikut terbawa juga. Oh, kalau uang donasi sih mungkin nggak ada ya, nggak ada ke bawah ya. Kalau masalah itu saya nggak tahu, nggak paham ya. Tapi kalau memang sebagai anak mau merawat bapaknya ya alangkah bagusnya, baiknya. Tetapi ini dari pihak bapaknya yang mau atau tidak gitu loh. Kan bapaknya kemarin juga kan mau dibawa sama si Aisyah sama Rima ke mana nggak tahu, tapi nyatanya ada di rumah Ibu Lisa. Sehingga saya ditelepon jam 4 subuh untuk berjualan. Lah saya kaget, lah kok kemarin kata Wahadi dibawa sama anaknya. Jam 12 malam pokoknya tuh dibawa lah, pokoknya tuh udah malam jam 9 atau jam berapa. Kok tiba-tiba ada di rumah Ibu Lisa untuk berjualan. Lah saya kaget, Bu Dewi pun juga kaget. Dan disitulah marahnya Bu Dewi dengan anaknya. Kenapa Pak Tarno ada di Ibu Lisa gitu, seolah-olah tuh katanya untuk memisahkan Bu Dewi dengan Pak Tarno dengan Bu Dewi gitu. Juga saya sekarang juga nih pengen dipisahin juga, pokoknya istilahnya dari oknum yang belakang ini memang dia nggak suka kehadiran saya dengan Pak Tarno dan Pak Tarno di saya. Terus terang untuk 2024 2025 selama 8 bulan ini saya dicantumkan sama Pak Agus sebagai manajer Pak Tarno. Saya ditugaskan untuk mendampingin Pak Tarno, sudah diberikan surat kuasa sama Pak Agus Payongdosi SHMH. Nah, Itu. sekarang kan dilaporkan, Mas Slamet gimana nih sikapnya nih? Ya, Dia saya sih serah dia aja lah. eksploitasi kan? Ya, eksploitasi yang mana nih? Saya juga nggak ngerti eksploitasi yang mana. Yang nerima kerjaan gitu Mas katanya. Ya, terima kerjaan kan langsung Pak Tarno sendiri. Sedangkan kemarin kita di Indramayu, ya kan, Pak Tarno, ini saya diteleponin terus sama istri Pak Tarno. Saya merasa terganggu lah, dikatakan saya dimarahin atau bagaimana. Nah, akhirnya Pak Tarno menelpon balik, memarahi sana istrinya yang tahu istrinya yang itulah, tapi nomor telepon itu ditujukan ke nomor Ibu Syariah yang nelpon, tapi yang berbicara anak perempuan, tapi anak perempuannya ini siapa. Nah, sehingga nih Pak Tarno kemarin juga telepon balik marah-marahin dia juga. Ini sama juga matiin pendaringan gua, matiin rezeki gua, kata Pak Tarno begitu diteleponnya melalui telepon kemarin. Jadi Mas gak gentar nih walaupun dilaporin. Ya kalau untuk gentar sih kita lihat dari kebenarannya aja lah ya. Yang penting kita Allahualam aja lah. Kalau memang saya istilahnya dituduh mengeksploitasikan, ya kan? Eksploitasi. Ya itulah pokoknya. Malu nggak ngerti juga. Memanfaatkan. Iya memanfaatin Pak Tarno, saya nggak pernah manfaatin. Saya nggak kaya kok. Ya, rumah saya juga udah diliput sama media kemarin. Kalau saya jadi manajer, saya kaya, mungkin rumah saya udah seperti ini. Gedong, ya rumah saya aja ngontrak gitu loh. Rumahnya berantakan kecil, malah banyakan kucing di rumah saya. Itu udah dilihatin pada berantakan sama wartawan mana itu waktu itu diliput ke rumah saya. Kalau saya dapat keuntungan besar seperti manajer yang ono menjual Pak Tarno 14 juta, Pak Tarno cuma dikasih 4 juta. Tapi harusnya kan kaya, ya kan? Saya kalau seperti itu. Tapi kan ini saya nggak seperti itu. Dapat job 3,5 juta, Pak Tarno tuh ada 3,5 juta, mau nggak tuh Pak Tarno, ngomong sama orangnya. Ya kan dari Idolmat, ya udah akhirnya kan memang diteleponnya di HP-nya Pak Tarno. Kalau memang dia mintanya 3,5 juta, saya sampaikan gitu. Mas, tadi malam dari Indramayu kan Pak Tarno sebelumnya sudah tinggal di rumah Bu Sari. Dianterin sama anaknya Wak Hadi itu. Tadi malam pulangnya ke rumah siapa?
malam sampai dari Indramayu malam nyampe ke rumah Bu Dewi, turunin barang-barang semuanya. Kan permintaan Pak Tarno, bukan permintaan dari siapa-siapa. Pak Tarnonya nggak mau ke sono dulu, maunya ke rumah Bu Dewi dulu. Nanti pagi saya ke sana. Saya mau marah-marahin semua tuh yang telepon ke Idulmat yang ini katanya gitu. Siapa nih yang nelpon Idulmat nih? Itu juga matiin pendaringan saya, matiin rezeki saya. Kata Pak Tarno, saya mau marahin Mat semuanya Mat. Oh ya itu terserah Pak Tarno lah, saya nggak ada hak lah ya untuk mendukung atau ini itu terserah Pak Tarno. Kalau memang itu rezeki Pak Tarno mau dimatiin, ya kalau memang Pak Tarno mau marahin dia ya silahkan, itu haknya Pak Tarno, saya bilang. Setahu Mas Slamet, Pak Tarno cinta nggak sih sama semua istri-istrinya? Kalau untuk cinta ya semua Pak Tarno cinta dengan ke-10 istrinya yang dulu tuh dia cinta gitu. Tapi bila mana Pak Tarno tertekan batinnya, terusik pikirannya dengan tidak kenyamanan, dia akan merajuk. Dia akan mencari lagi wanita yang lain yang lebih terbaik. Tuh pola pikirnya ya, yang bisa nyenengin. Dia akan berpola pikirnya dia seperti itu. Wah, gua dapat istri yang ini kok ceritanya nggak bisa bahagiain gua, malah lebih rungsep lagi. Dia akan seperti itu. Begitu juga ketemu dengan ini, maunya duitnya melulu, dia ya begitu lagi. Dia akan mencari. Tapi nggak diceraiin? Ya nggak ada kayaknya sih ya. Karena mungkin nikah siri kali ya, itu ya jadi tinggal gitu aja. Ditinggal gitu aja. Yang dinafkahin yang mana? Yang Yang ada. yang masih ada yaitu ya terutama ya Ibu Saria masih ada ya, katakan dia yang punya surat nikah, katakan ya seperti itu. Terus Ibu Lisa, tapi berapa tahun setelah dia nikah sama Ibu Dewi, kayaknya sih udah nggak jarang pulang ya. Tapi waktu pulang terakhir itu waktu pas dia mau ambil BPKB, dia minta uang. Sama Bu Saria. Iya, Ibu Sarianya minta uang 2 juta ke Pak Tarno sehingga Pak Tarno nggak ada uang. Lalu minjemlah uang tersebut sama temannya Pak Tarno untuk mengambil BPKB tersebut untuk digadaikan ceritanya gitu. Ya udah. Akhirnya itu doang dia pulang. Sampai sekarang pun nggak pulang-pulang. Pas kemarin rame-rame sama anak-anaknya datang ke rumah Bu Dewi untuk membawa Pak Tarno. Tapi kan Pak Tarnonya di situ lagi belum belum siap. Setelah itu barulah Pak Tarno ada acara dari Surabaya, pulang dari Surabaya ke Semarang berobat. Setelah itu baliklah ke rumah Ibu Dewi. Surabaya Pak Tarno juga. Jobnya Pak Tarno itu yang udah 3 bulan DP-nya itu. Malah sebelum itu udah 3 bulan waktu zaman Pak Tarno ngontrak di rumah Ibu Isah di gang kecil gitu. Terus dia pindah, ya itulah dia Pak Tarno jalan ke Surabaya, job sama Sheila on Seven bareng tuh di situ. Itu jobnya dari HP-nya Pak Tarno, bukan HP saya. Semua job itu larinya ke HP-nya Pak Tarno, nggak ada yang ke HP saya. Hubungan Pak Tarno sama Mbak Dewi sekarang gimana? Alhamdulillah bagus. Kemarin kan di rumah job di Indramayu, Idulmat, alhamdulillah tidur di rumah Bu Dewi. Ya masih lah sayang, memang ceritanya kan dikatakan Pak Tarno sama dokter siapa tuh ya, dokter yang apa sih namanya tuh yang podcast kemarin tuh, dokter yang orang Palembang tuh. Richard Lee. Ya Richard. Nah, itu ditanyakan Pak Tarno ini istrinya berapa? Jawab dia 10. Terus Pak Tarno dari sekian istri ini tinggal siapa aja yang masih ada? Katanya masih 3 gitu kan. Nah dari istri ini Pak Tarno yang paling sayang nih siapa nih, yang mana nih? Dia jawabnya ke Dewi gitu, istri yang muda. Gitu, ke Bu Dewi dijawabnya. Ada kepikiran buat lapor balik gak sih, ngerasa itu dia nggak ngapa-ngapain kok malah dilaporin? Wah, abang kepikiran untuk lapor balik gak? Enggak, saya enggak niat. Dengan si siapa Norma juga saya dikatakan sama wartawan yang itu dulu juga saya enggak, biarinlah dia aja yang laporin, saya emang enggak perlu laporin gitu. Dengan siapapun yang melaporkan saya ke Polda Metro atau ke Mabes Polri, saya tidak akan pernah balik melaporkan kembali, tidak. Saya terima. Ya untuk apa memperkeruh masalah gitu kan, nggak usah lah. Semua juga orang tahu kalau saya ini bekerja untuk mendampingin Pak Tarno dengan tulus, istilahnya berapapun saya dibayar saya terima gitu.
Saya membantu dia dengan ikhlas seperti orang tua saya sendiri gitu kan, apalagi saya dari nol. Saya kenal dengan Pak Tarno itu dari zaman dia ngontrak sama Ibu Saria sampai sekarang pun. Pesan buat anak-anak Pak Tarno sama Bu Sariah yang melaporkan Saya untuk Ibu Saria, untuk Isa, Norma, ya semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih Bu Saria.